Beralih ke informasi pertama yaitu bacok warga, preman mabuk babak belur dihajar massa. Seorang preman mabuk minuman keras di Jember, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga setelah nekat membacok anak pemilik kios bensin eceran. Amarah warga tak terbendung lantaran kedua preman tersebut kerap berbuat onar dan membahayakan warga. Lantaran mengalami luka cukup serius, dua preman itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut, saya akan mencoba untuk terhubung dengan AKP Heri Supatmo selaku Kapolsek Patrang. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Baik, selamat sore dan perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Gimana, Mbak? Iya, baik, dan menurut informasi yang saya terima mengenai adanya preman yang membacok warga sehingga babak belur dihajar massa, bisa diceritakan dan mengenai kronologi kejadian tersebut? Jadi kejadian hari Rabu tanggal 30, Mbak, nggih? Iya. Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Jadi diketahui pelaku pada pukul 17.15 itu datang ke tempat korban untuk membeli bensin. Iya. Namun dalam kondisi mabuk pada saat itu, dia hanya mengeluarkan uang 7.000, namun dia minta diberikan bensin 3 liter. Nah, namun demikian karena uangnya cuma 3.000 ditolak sama penjualnya. Ya. Ya, pada saat itu. Terus kemudian pelaku ini kembali ke rumah. Rupanya 15 menit kemudian dia diantar temannya datangi tempat penjual bensin tersebut membawa parang, Mbak. Membawa parang, begitu nyampe di lokasi yang ada di situ ternyata saudara korban Rizky Firmansyah dan saudara Farid. Ya. Nah, pada saat si pelaku ini turun langsung membuka parangnya dari selongkopnya, langsung mengayun-ayunkan ke kedua korban, namun mengenai si saudara Rizky Firmansyah, sehingga mengalami luka pada di telapak kanan sebelah kiri dan lengan sebelah kiri. Nah, pada saat itu di situ banyak massa, sehingga massa ini menolong saudara Rizky Firmansyah dengan mengamankan pelaku. Kemudian salah satu warga menghubungi Polsek. Iya. Kemudian kita mendatangi TKP, kemudian si pelaku ini kita amankan. Namun dalam kondisi sudah luka juga, sehingga kita bawa ke rumah sakit Subandi pada saat itu. Baik, berarti pada saat polisi datang ke TKP itu pelaku sudah dilakukan pengeroyokan oleh massa, seperti itu, Dan? Kita masih dalami, namun demikian faktanya memang kondisi pelaku memang dalam kondisi luka-luka, sehingga pada saat itu langsung kita bawa ke rumah sakit dan dilakukan tindakan medis oleh rumah sakit Subandi pada saat itu. Demikian, Mbak. Baik, lalu kalau boleh diinformasikan, Dan, mengenai motif dari kejadian tersebut apa, Dan? Mungkin marah saja, karena pada saat motifnya marah karena tidak diberi bensin sesuai yang dia inginkan, yaitu tadi dia membeli hanya Rp7.000 tapi minta 3 liter. Nah, tentu saja kan tidak boleh sama pemiliknya, sehingga mungkin karena dia dalam kondisi mabuk, emosi, kembali ke rumah mengambil parang, kemudian datang lagi untuk mencari penjual itu dan mendapati 2 orang pemuda itu, si Rizky Firmansyah sama Farid. Baik, lalu untuk ancaman hukuman sendiri kepada pelaku tersebut apa, Dan? Sampai saat ini tadi korban masih mengalami pusing-pusing, Mbak, jadi masih belum bisa kita minta keterangan dan juga belum bisa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek. Namun untuk para saksi sudah kita tadi atas nama Andi sudah kita minta keterangan untuk kita jadikan saksi.
Sedangkan kalau misalkan nanti memang pihak korban melaporkan kejadian tersebut, tentunya kita akan terapkan pasal 351 ancaman penganiayaan biasa, Mbak. Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan, namun tetap bisa ditahan karena ada pasal pengecualiannya. Baik. Dan berarti kalau boleh ditegaskan lagi, pelaku yang terlibat dalam kejadian pembacokan itu tepatnya ada berapa orang, Dan? 1 orang, Mbak. Atas nama Johar Hadi. Alamat Jalan Cendrawasih, lingkungan Kreongan, Jember. Berarti pelaku tersebut pada saat kejadian pembacokan dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras mabuk, seperti itu? Dalam posisi mabuk, Mbak. Kondisinya mabuk menurut keterangan dari para saksi. Baik, terakhir Dan, himbauan dari AKP Heri Supatmo selaku Kapolsek Patrang atas kejadian pembacokan ini apa, Dan? Ya baik, jadi himbauan kami kepada masyarakat khususnya Kecamatan Patrang, kami mohon para pemuda terutama hindari minuman keras karena tentunya minuman keras ini bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan mungkin kalau misalkan ada penjual, tolong mulai saat ini jangan ada yang menjual minuman keras supaya tidak merusak generasi penerus kita. Apalagi saat ini di masa pandemi ini kita sudah susah. Kalau anak-anak mudanya kerjanya hanya minum minuman keras, nanti tentunya ini sangat membebani negara kita. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat, namanya para pemuda, sekali lagi hindari minum minuman keras. Apalagi sekarang banyak yang menggunakan alkohol 70% dicampur dengan salah satu minuman, sehingga ini bisa membahayakan jiwa yang minum itu sendiri. Jadi kami berharap kerjasamanya untuk semuanya, terutama anak-anak muda Kecamatan Patrang, supaya tetap menjaga kondusivitas dan menghindari minum-minuman keras. Itu, Mbak. Baik, terima kasih AKP Heri Supatmo atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Sama-sama, Mbak. Baik, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Heri. Ya.